Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seluruh jemaat GPDI El Shaddai yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bersama-sama kembali merenungkan renungan firman yang singkat, renungan 79. Kita baca di dalam Yesaya pasal 1 sampai pasal 4. Saya tidak akan membacakan semuanya, tetapi saya akan membaca Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20. Itu pun saya akan membagi-bagi membacanya. Saya beri tema firman Tuhan pada hari ini, yaitu ibadah tanpa hati. Ibadah tanpa hati. Banyak orang berpikir bahwa ibadah yang kita lakukan itu menyenangkan. Yang kita lakukan itu menyukai hati Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan itu kita mikir setiap ibadah itu menyenangkan hati Allah. Pada kenyataannya banyak orang melaksanakan ibadah itu hanya sebagai rutinitas, hanya sebagai satu kebiasaan. Karena orang tuanya Kristen, dia harus beribadah. Karena ini dan itu dia harus beribadah. Itu ibadah secara rutiniah. Hanya sebagai satu kebiasaan sebagai orang Kristen. Ibadah di Yehuda itu berlangsung dengan baik. Kita melihat korban-korban yang korban bakaran senantiasa dilakukan oleh umat Yehuda. Pada saat itu di dalam ayat 11 dikatakan, untuk apa itu korban yang banyak-banyak firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah domba jantan dan domba-domba dan kambing-kambing tidak kusukai. Jadi kita melihat orang-orang Yehuda ini, mereka sudah memberikan korban-korban, melakukan semua korban dengan taat. Berbagai perayaan dan pertemuan ibadah itu tetap dilakukan. Ada ibadah, ada pertemuan secara meriah itu mereka lakukan. Pertemuan umat di dalam ayat 11 ini juga dikatakan itu dilakukan dengan meriah. Dalam ayat 14 dikatakan perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi korban bagiku, semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Dan kita melihat di dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah itu sama sekali tidak menyukai korban yang dilakukan seperti itu di dalam ayat 11. Dan kemudian di dalam ayat 14 ini dikatakan berbagai perayaan dan pertemuan ibadah itu tetap dilakukan secara meriah. Tetapi Allah tidak suka itu. Bahkan Allah melihat jijik dan muak melihat ibadah dan perayaan mereka. Allah itu tidak suka dengan perayaan mereka. Dalam ayat 13 dikatakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat yang atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak akan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ini firman Tuhan, dia berkata bahwa
Allah itu tidak mau mendengarkan itu semuanya dan tidak mau menerima itu semuanya. Hal itu dikarenakan ibadah mereka itu hanya sekedar aktivitas agama yang di dalamnya tidak ada penghayatan atau hormat kepada Allah. Jadi ibadah yang dilakukan itu sama sekali tidak ada hormat kepada Allah, tidak ada penghayatan kepada Allah. Ibadah tanpa hati itu adalah ibadah yang dilakukan secara rutiniah, sebagai kebiasaan, yaitu sekedar mengikuti tuntutan agama atau pemimpin agama. Itu di dalam ayat 12 dikatakan, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suci. Jadi kita melihat bahwa ibadah tanpa hati itu adalah ibadah yang dilakukan karena kebiasaan, karena rutinitas belaka, sekedar mengikuti tuntutan agama atau tuntutan pemimpin agama. Ibadah seperti itu tidak akan berdampak pada kehidupan, bahkan cenderung membuat seseorang menjadi pribadi yang munafik. Anak Tuhan yang demikian itu adalah anak Tuhan yang munafik, yang tidak sungguh-sungguh. Pribadi semacam ini akan menampilkan wajah yang saleh dan baik di depan banyak orang, sedangkan di luar tempat ibadah maka berubah menjadi lalim dan kejam. Kalau di tempat ibadah kelihatannya baik, tetapi di luar ibadah jadi lalim dan kejam. Kita melihat kejahatan mereka itu membuat Yesaya membandingkan dengan kota Sodom dan Gomora dalam ayat 10. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, dan rakyat manusia Gomora. Jadi Allah itu menyamakan itu seperti dengan kota Sodom dan Gomora. Ibadah yang tanpa hati itu seperti orang-orang di Sodom dan Gomora. Apa yang disampaikan Yesaya itu memang keras dan menyakitkan hati. Untuk itu semua untuk menyadarkan mereka bahwa pengampunan Allah itu masih ada, kemurahan Allah masih ada. Kalau kita mau bertobat, kita mau kembali kepada jalan Allah, maka dosa yang semerah seperti kirmisi sekalipun akan dibersihkan menjadi seperti bulu domba. Semua itu akan terjadi jika umatnya mau mendengar dan mengikuti kehendak Allah. Dalam ayat 19 dan 20, jika kamu menuntut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil buah dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Kalau kita melawan, maka kita akan dihukum oleh Tuhan. Tuhan yang mengucapkan firman Tuhan. Dan memang tidak ada alat ukur yang akurat untuk menilai kesungguhan seseorang beribadah kepada Allah. Itu tidak ada.
Manusia tidak bisa melihat hati kita, tetapi yang pasti ibadah itu berkaitan dengan ketulusan hati. Dan hal itu akan berdampak pada pembaharuan hidup seseorang di mata Allah. Muliakanlah Allah dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Kita belajar untuk memuliakan Allah, untuk melakukan semua yang Allah kehendaki. Allah masih berkemurahan sampai saat ini. Mari kita umat Tuhan, jemaat GPDI El Shaddai, pelayan-pelayan Tuhan, biarlah kita melakukan semua itu bukan karena rutinitas sebagai satu kebiasaan, tapi biarlah kita mau melakukan semua itu untuk Allah, untuk memuliakan nama Allah. Biarlah Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Sekian firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur karena kasih dan kemurahan, karena firman-Mu yang sudah berbicara kepada kami. Seringkali kami melakukan ibadah kami ini hanya sebagai satu kebiasaan, tetapi Tuhan lewat firman-Mu yang sudah kami dengar, ajar kami supaya kami boleh berubah, kami boleh melakukan ibadah itu untuk memuliakan nama-Mu, untuk meninggikan nama-Mu. Engkau masih penuh dengan kemurahan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Jamah bersihkan hati kami. Kalau ada di antara anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang masih melakukan segala pekerjaan atau ibadah kami hanya sebagai rutinitas, Tuhan ampuni. Berikan kepada kami kesungguhan hati. Terima kasih, berkati seluruh jemaat GPDI El Shaddai. Berkati Ibu Gembala kami, beri kekuatan yang baru setiap saat dalam menghadapi tantangan hidup pelayanan yang begitu berat Engkau kuatkan. Terima kasih Tuhan, hanya pada Allah saja kiranya jemaat GPDI El Shaddai tenang. Sebab daripadanya lah harapan jemaat GPDI El Shaddai. Hanya dialah gunung batu, keselamatan dan kota benteng jemaat GPDI El Shaddai tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan. Gunung batu kekuatan, tempat perlindungan jemaat GPDI El Shaddai ialah Allah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.